Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kembali akan menemani teman-teman dalam obrolan santai yang insya Allah akan memberikan inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi bermanfaat ya. Tentunya untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, di video kali ini kita akan kembali ngobrol santai ya, yang berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi ketika kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan. Karena memang setiap kita punya keinginan tidak selalu tercapai ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini akan memberikan tips bagaimana agar hati kita tetap damai, hati kita tetap tenang ya, walaupun apa yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Sahabat, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita punya keinginan dan punya cita-cita masing-masing ya. Dan dalam menggapai cita-cita itu kita sudah bekerja keras, misalkan sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang kita tidak bisa mendapatkan atau kadang-kadang cita-cita kita harus kandas di tengah jalan. Nah, bagaimana menyikapi ketika hal itu terjadi ya terhadap diri kita? Baik teman-teman, kita akan merujuk ya ke salah satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada orang yang di atasmu, karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, kalau misalkan kita melihat dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut, menunjukkan kepada kita bagaimana sikap kita ya ketika ya kita harus berhadapan dengan permasalahan atau keinginan yang tidak bisa kita gapai. Karena seperti tadi ya, tidak setiap keinginan itu bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana jika hal tersebut? Ya kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, melihat kenikmatan orang lain selalu lebih baik dari apa yang kita dapatkan. Ya dalam istilah lain mungkin rumput tetangga kadang-kadang lebih hijau kelihatannya dibandingkan dengan rumput yang ada di rumah kita. Itu adalah suatu yang wajar teman-teman. Dan itu adalah bagaimana agar setan mampu mengelabui kita sehingga kita timbul rasa istilahnya iri terhadap orang lain. Nah, itu adalah salah satu senjata ya setan agar kita ya bisa masuk ke dalam hal itu atau ya memiliki sifat iri. Sementara sifat iri itu kan tidak baik untuk kita. Bahkan hasad dan iri itu bisa menghapus amal-amal kita yang telah kita lakukan, telah kita amalkan selama ini menjadi nol. Artinya ya menjadi terhapus dikarenakan apa? Dikarenakan hasud itu. Atau ya dengan kata lain, ketika di dalam hati kita ada rasa menginginkan nikmat yang ada di orang lain hilang dan berganti ke diri kita atau berpindah ke diri kita, itu adalah sifat hasud yang harus kita kikis, yang harus kita hilangkan. Dikarenakan itu akan menghapus amal-amal kita ya, seperti halnya kayu bakar yang dimakan oleh api. Itu gambaran yang bisa menghapuskan amal-amal kita dikarenakan hasud itu sendiri. Ya kembali ke apa yang menjadi topik obrolan kita, yaitu bagaimana sih agar kita ketika ya cita-cita kita tidak tercapai ya, cita-cita kita tidak bisa kita dapatkan, yaitu salah satunya adalah dengan melihat orang-orang yang di bawah kita. Misalkan kita ya masih makan, kita bisa melihat orang-orang yang masih sulit ya untuk mendapatkan makan hanya sekedar sehari 3 kali, sementara kita misalkan masih bisa makan 3 kali bahkan bisa lebih. Nah, itu salah satunya. Atau ketika kita menginginkan sebuah mobil yang mewah, masih banyak ke orang-orang yang justru memakai mobil yang ya butut, misalkan mobil yang jelek, mobil yang tidak berkelas. Nah, ketika kita menginginkan kendaraan misalkan, nah ketika kita menginginkan hal lain
dan itu mustahil kita dapatkan atau tidak bisa kita dapatkan, ya caranya kita melihat ke orang-orang yang di bawah kita, di bawah dalam kehidupan kita, di bawah dalam ilmu kita, di bawah dalam misalkan status sosial kita. Nah, itu akan mengobati hati kita bahwa ternyata apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang sebenarnya luar biasa dan sesuatu yang harus kita syukuri. Makanya di dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwa pandanglah orang yang di bawah kita, ya jangan selalu memandang yang di atas kita, karena itu akan membuat kita selalu bersyukur. Ketika kita selalu memandang orang yang di atas, maka akan hilang rasa syukur, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan nikmat apapun terhadap kita, dan itu sangat berbahaya ya. Sementara banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu adalah salah satu contoh yang harus kita terapkan. Jadi bersikaplah dan lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. Ketika kita misalkan punya motor, menginginkan mobil, kita alhamdulillah punya motor, sementara tetangga kita masih bersepeda. Ketika kita menginginkan motor, kita alhamdulillah masih bisa bersepeda, sementara orang lain masih jalan kaki. Itu salah satu contoh saja ya. Atau ketika kita menginginkan kendaraan lain, kita masih jalan kaki, alhamdulillah kok yang lainnya malah tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu memandang orang yang di bawah kita. Ini dalam kehidupan keduniaan ya. Kalau misalkan dalam urusan ibadah, dalam urusan ilmu, kita justru harus melihat orang yang di atas kita. Misalkan orang lain bisa ibadah, kita ingin bisa ibadah lebih sempurna. Tapi dalam kehidupan ya kita harus menyikapi seperti itu. Alhamdulillah misalkan ketika kita bisa menerapkan strategi itu di dalam hati kita, menerapkan sifat itu yang selalu bisa memandang ke orang-orang yang di bawah kita, maka insya Allah rasa iri, rasa hasud, dan juga rasa kecewa ketika kita tidak bisa menggapai cita-cita, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah salah satu resep ya, bagaimana kita bisa menghilangkan kedongkolan, rasa jengkel ketika kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan. Karena memang begitulah hidup. Tidak selalu rencana kita sesuai dengan rencana kita akan selalu tercapai. Tidak selalu ya seperti itu. Terkadang ya kita harus istilahnya harus bersabar dan harus rela dengan apa yang kita inginkan ya tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita dapatkan. Baiklah, itulah teman-teman apa yang kita sampaikan hari ini ya dalam obrolan santai. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, walau mungkin ya dalam penyampaiannya kurang runtut, kurang bermakna, tapi tujuannya insya Allah baik, yaitu bagaimana agar sikap kita lebih baik di masa yang akan datang, terutama di saat kita tidak bisa menggapai cita-cita kita. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share agar kita sama-sama sukses di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.